Kalau memang anak kita berada di sekolah yang tidak bertanggung jawab, yang membiarkan pembulian terjadi, usahakan untuk memindahkan anak kita di sekolah yang lain. Saya hendak bertanya bagaimana caranya seseorang bisa lepas dari onani atau masturbasi. Ada satu kebenaran yang saya harap semua orang yang berpacaran mengamini ya. What you see is what you get. Halo Pak Henry, Ya. Kali ini kita akan membicarakan mengenai life difficulties, menyangkut dengan pergumulan pribadi. Yang pertama Pak, bagaimana aplikasi yang baik untuk anak usia sekolah dasar atas ajaran jika dipukul pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Saya mengajarkan bahwa judgment atau pembalasan adalah milik Tuhan. Namun bagaimana aplikasi atau hal apa yang sebaiknya anak itu katakan kepada teman yang memukul? Terima kasih ya untuk pertanyaan yang diberikan. Nah, kita perlu membedakan ya, Vikaris Kias, antara membela diri dengan membalas dendam. Ya, membalas dendam itu tidak benar. Membela diri itu tidak selalu salah. Ya, jadi kalau anak kita dipukul ya tidak salah sebetulnya untuk dia membela diri. Ya, khususnya kalau ketika dia kembali membalas memukul, itu membuat temannya tidak terus-menerus memukul dia. Itu pembelaan diri. Ya, dan bahkan ya, kalau saya boleh masuk lebih lanjut, lebih bijaksana, sebetulnya orang tua itu involve. Ya, jadi kan tadi tanyakan ini anak SD. Gitu ya, sehingga kalau itu adalah anak saya akan mengatakan ya dia mesti membela diri sih ketika dia dipukul. Ya jangan diam-diam aja. Gitu ya, jangan membiarkan diri dipukul begitu saja sama teman. Dia harus membela diri, dan membela diri itu tidak salah. Tapi juga sekaligus saya akan menghadap ke sekolahnya ini. Ya karena dia masih anak. Ya sehingga perlindungan anak itu berada atau tetap merupakan tanggung jawab dari orang tuanya. Ya kita tidak bisa membiarkan anak kita dipukuli sama temennya ya. Dan ketika kita melindungi anak itu tidak sama dengan kita membalas dendam kepada temannya. Nah memang, sekali lagi ya, kata pada tempatnya ini penting. Bukan sekedar boleh atau tidak boleh. Ya karena belakangan kita melihat orang tua yang melindungi anaknya kebablas ya. Yang sempat viral beberapa waktu yang lalu gitu ya, yang mengata-ngatai anaknya disuruh bersikap seperti binatang dan seterusnya. Nah itu membela diri itu sudah masuk kepada pembalasan dendam sih gitu ya. Atau at least pembelaan diri yang tidak pada tempatnya. Tapi di sisi yang lain orang tua bertanggung jawab loh ini. Ibu atau bapak harus ke sekolah. Dan kalau pihak sekolah itu tidak bisa mengatasi dengan baik, misalnya sekolahnya tidak bijaksana ya sehingga malah kemudian membocorkan kalau mamanya datang sehingga anak kita semakin diejek-ejek, pindahkan anak gitu ya, pindahkan anak kita ke sekolah yang tidak seperti itu. Berani orang tua keluar uang. Ya lu pindah sekolah anak kan berarti keluar uang lagi. Ya. Kalau memang anak kita berada di sekolah yang tidak bertanggung jawab, yang membiarkan pembulian terjadi gitu ya, kita sebagai orang tua Kristen mungkin tidak perlu menuntut sekolah itu ya, tapi kita usahakan untuk memindahkan anak kita di sekolah yang lain. Ya, jadi kita perlu sekali lagi penempatan. Pembalasan dendam itu salah, ya pembelaan diri tidak salah, melindungi anak itu harus. Gitu ya, jadi jangan dibiarkan ya. Saya harap ini tidak sampai terjadi lama ya, karena kasihan anaknya. Dan saya harap ini ibu yang bertanya atau bapak yang bertanya melihat dan mengambil tindakan segera. Ya, jadi jangan suruh anak kita diam-diam saja ketika dipukul. Sama sekali bukan itu yang Yesus itu maksudkan. Bolehkah berikan tafsiran mengenai ayat yang terkenal ini begitu, jika dipukul pipi kiri berikanlah pipi kanan? Nah itu kita mesti mengerti secara utuh ya. Jadi secara konkretnya tidak membalas dendam. Dan kita masih memberikan pertolongan kepada orang yang pukul kita. Ya kalau memang dia membutuhkan dan apalagi kita bisa kasih. Ya, jadi contoh konkretnya gitu ya. Bukan berarti tadi anak itu tidak boleh membela diri. Tapi kalau yang memukul dia kemudian kesulitan pelajaran, ya tetap anak kita kalau bisa ya minta anak kita mengajari. Gitu ya, jangan karena kamu pukul saya maka saya tidak mau mengajari kamu, bukan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua juga boleh mengajak anak kita untuk mendoakan temannya supaya Tuhan menyadarkan dia. Ya, tapi sekali lagi bukan dalam pengertian kamu jangan membela diri. Ya, jadi konkretnya seperti itu ya. Jadi jangan membalas apa yang jahat dengan yang jahat, balaslah apa yang jahat dengan yang baik, dan membiarkan diri dipukul itu tidak membalas apa yang baik. Gitu ya, malah membuat temannya semakin jahat. Ya, jadi itu bukan aplikasi dari, sekali lagi, bukan aplikasi dari yang Yesus maksudkan. Justru balas dengan kebaikan begitu. Balas dengan kebaikan, tapi juga sekaligus kalau dia pukul ya balas pukul sih. Gitu ya.
Supaya justru ketika anak kita balas pukul, temennya tidak berani melakukan hal yang sama, itu baik loh. Iya, iya. Tapi ya jangan beda ya antara balas pukul dengan pukuli temanmu. Iya. Itu dua hal yang berbeda ya. Pukuli temanmu itu balas dendam ya. Balas pukul supaya temanmu tidak sembarangan pukul kamu, juga harap dia juga tidak berani pukul orang yang lain. Karena dia tahu kalau dipukul itu sakit. Meskipun sekali lagi yang harus itu adalah orang tua datang ke sekolah melindungi anak. Ya, jadi sebetulnya tetap tidak ideal menyuruh anak membela diri sendiri kan dia masih anak. Kita yang harusnya melindungi anak. Saya teringat waktu itu karena saya lagi diminta bahas tentang just war begitu. Terus saya nonton video R.C. Sproul, dia kan pakai kisah anaknya. Anaknya itu kayak hampir tiap hari dipukulin temennya, anaknya cewek begitu. Aduh. Dipukulin, pulang nangis. R.C. bilang ke anaknya, pikirkan cara supaya kamu nggak dipukulin lagi. Dia berhenti. Oke, dia pikir, terus besok lagi datang lagi nangis lagi. Dia bilang, Pak, saya nggak ketemu caranya, saya nggak tahu. Lalu R.C. bilang, oke, besok sebelum dia pukul, kamu pukul dia begitu. Akhirnya yang mukul itu cowok, dia cewek. Akhirnya cowok dipukul, cowok itu nangis, dan setelah hari itu dia nggak dibully lagi gitu. Nah, ini dia buat mau menjelaskan just war begitu ya. Dan saya setuju sih. Tadi yang pertama setuju, saya agak khawatir pada waktu Vikaris Kias mengatakan R.C. suruh anaknya mikir sendiri. Gitu ya. Awalnya ya. Ya kan dia masih anak. Ya. Ya cuman ternyata ya setelah besoknya anaknya nggak menemukan, dia kasih cara. Karena kita orang tua ya, kita bukan hanya mengajari anak supaya dia bisa belajar matematika ya. Kita juga perlu mengajari anak bagaimana supaya dia tidak terus dibully sih. Itu tanggung jawab orang tua gitu. Ya saya setuju sih, saya setuju dengan R.C. Sproul tadi. Lalu banyak orang Kristen itu karena banyak jatuh ke pasifisme juga gitu, anti perang, anti kekerasan, akhirnya merasa diri lebih rohani begitu kalau tidak membalas begitu. Nah. Dan itu justru, saya lupa siapa yang ngomong, itu menjadi playground bagi tirani justru. Dan ini juga ya yang kita pernah bahas di dalam sesi yang lain. Karena hari ini orang itu menganggap Allah itu tidak bisa murka, Allah tidak bisa marah. Jadi orang Kristen juga tidak boleh marah. Ya, saya satu kali ketemu dengan hamba Tuhan yang dia kesel sekali gitu. Dan memang ini jemaat yang keterlaluan. Tapi dia mengatakan, ya tapi hamba Tuhan kan tidak boleh marah. Tapi karena dia senior ya, jujur saya agak pada waktu itu saya tidak kemudian menganggap tepat untuk tidak gitu loh Pak. Jadi sekali lagi bukan boleh tidak boleh ya, pada tempatnya. Ya, itu kenapa tadi saya mengatakan orang tua harus yang involve, karena tidak pada tempatnya anak kecil itu kita biarkan untuk membela diri sendiri karena mereka belum wise enough ya. Gitu ya, sehingga orang tua yang harusnya involve. Saya sudah bertunangan dan merencanakan pernikahan dengan pasangan saya. Bagaimana ya jika kita merasa kesal dengan pasangan dan sampai suatu kali pernah timbul perasaan benci? Benci sekali dengan pasangan sehingga muncul pikiran tidak mau lagi peduli dengannya dan malah sampai berkata-kata yang tidak baik dengannya meskipun mungkin tidak menggunakan kata-kata kotor. Perasaan ini muncul bukan karena satu konflik saja tetapi masalah yang terakumulasi. Sebagai laki-laki saya mengerti panggilan Tuhan untuk saya adalah untuk mengasihi pasangan saya, tapi saya kesulitan sekali mengasihinya ketika saya merasa tidak dihargai. Khususnya dalam hal pikiran dan perasaan yang saya utarakan. Dalam beberapa hal, apa yang disampaikan pasangan saya itu benar, tetapi saya sering menjadi tidak suka karena cara penyampaiannya. Ada juga hal yang membuat saya merasa tidak dihargai dan dikasihi adalah ketika saya merasa dia selalu ingin mengubah saya dan ingin saya berubah, tetapi saya tidak merasa dikasihi dengan cara yang seperti itu. Saya juga merasa dalam argumen, pikiran dan pandangan saya sering tidak diterima. Meskipun dia bilang dia dengar dan menerima apa yang saya sampaikan, tapi dia tolak dengan bilang itu salah menurutnya. Yang saya permasalahkan adalah apa yang saya sampaikan seperti tidak mau diterima terlepas dari benar atau salahnya. Saya hanya mau menyampaikan alasan dari kenapa saya punya pandangan demikian. Kembali lagi ke pertanyaan utamanya. Bagaimana ya Pak jika sekarang ini saya jadi kebingungan dan tidak merasa saya bisa mengasihi pasangan saya, malah jadi sering timbul rasa benci padanya. Dalam konflik yang sudah-sudah saya merasa pasangan saya dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran bukannya melembut
malah memancing-mancing saya jadi semakin emosi lagi. Apa yang harus saya lakukan ya? Terima kasih. Ya, ini satu situasi yang serius, tapi juga sekaligus satu situasi yang melegakan. Karena ada satu kebenaran yang saya harap semua orang yang berpacaran mengamini ya. What you see is what you get. Ya, apa yang kamu lihat itu yang kamu itu akan dapatkan. Ya, pada waktu pasangan ini akhirnya memutuskan untuk menikah. Satu sisi menyusahkan ya karena sampai dia benci gitu ya. Tapi juga di sisi yang lain melegakan ya karena saudara tahu ini sebelum saudara menikah. Dan bukannya baru sadar ini setelah menikah. Kalau sudah menikah ya mau bagaimana ya. Gitu. Sehingga yang saya bisa katakan adalah saudara harus segera bertemu dengan hamba Tuhan saudara, gembala saudara, segeralah ikut premarital counseling, terus setelah itu segeralah ketemu juga untuk konseling pribadi dengan hamba Tuhan di mana saudara itu berada. Dan ini adalah sesuatu hal yang harus dibereskan sebelum menikah. Kalau sampai hal ini tidak bisa dibereskan sebelum menikah, jangan nikah. Ini serius. Gitu ya. Jadi kalau hal ini tidak bisa dibereskan sebelum saudara menikah, jangan nikah dan jangan, bolehkah saya mengatakan jangan konyol ya. Nanti kan dia bisa berubah. Dan saya kan mau dipanggil untuk mengasihi orang itu dengan kelemahannya. Ini hati-hati, ini menerapkan ini kan mirip dengan yang tadi pertanyaan yang pertama sebetulnya ya. Menerapkan kasih itu harus dengan wise, harus dengan bijaksana. Gitu ya, sehingga segera cari hamba Tuhan, segera untuk kemudian minta bagaimana hamba Tuhan itu bisa menemukan jalan untuk saudara ini dan pasangannya. Ya meskipun sekali lagi juga tadi kenapa saya mengatakan melegakan kabar baiknya ya. Kalau ini diadres sebelum menikah, lebih mungkin bisa ada jalan keluar ketimbang kalau sudah menikah. Kenapa? Ya karena sebetulnya manusia itu sangat fleksibel. Seringkali saya kalau ngomong kepada pasangan yang saya bimbing begitu ya, saya minta mereka terbuka dengan keyakinan bahwa manusia itu sebetulnya fleksibel. Ya di Jakarta aja kalau kita tahu di jalan-jalan yang sempit ya, ketika dua mobil berpapasan, asal itu sedikit bisa itu. Ya manusia itu bukan besi. Tetapi kalau manusia itu sudah pokoknya gitu ya, pokoknya begini, waduh itu lebih kaku dari besi, itu susah mau jalan sebesar apapun juga tidak bisa itu. Nah sebelum kita menikah kedua pasangan tidak bisa pokoknya, karena ya sudah putus. Sehingga itu kenapa ya hal seperti ini, kenapa sekali lagi saya mengatakan ini serius sekaligus melegakan, karena saudara tahu ini sebelum menikah, bicarakan dengan hamba Tuhan, minta hamba Tuhan itu menengahi, gitu ya, sampai akhirnya kedua pasangan menemukan oke, begini ternyata. Ya, jadi dua belah pihak sama-sama menyadari. Saya tidak akan komen hanya karena kalau saya baca ini tentunya saya akan komen wah ini pacarnya sepenuhnya salah nih. Gitu, meskipun tadi saya lihat cukup jujur juga ya ini masukannya baik, cuman caranya yang nggak baik gitu ya. Ya bicarakan sampai bagaimana menemukan cara yang baik. Ya bicarakan semua yang dirasakan, bicarakan sampai kemudian ketemu titik temu. Oke, gini ya. Ya kalau dalam situasi seperti ini yang wanita mesti bagaimana, yang pria mesti seperti apa. Cari itu sampai ketemu dan kemudian ya baru silakan nikah. Ya kalau sudah diusahakan selama sekian bulan dan tidak bisa ketemu, jangan tunggu terlalu lama ya. Segera cari pasangan yang baru supaya jangan waktu kita terbuang secara percuma. Ya sehingga jangan tunda, segera cari hamba Tuhan, segera minta dikonseling, segera dipikirkan jalan keluar untuk situasi ini. Ya jadi jangan mengatakan oh sekarang saya benci, nanti kalau setelah menikah saya akan mengasihi. Enggak sih. Kemungkinan besar setelah menikah lebih benci lagi karena lebih merasa tertrap. Ya sehingga jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Saya pernah bekerja di bagian kreatif marketing di suatu perusahaan global di Aussie. Di Australia dan pastinya di negara barat lainnya sudah banyak perusahaan yang mengikuti dan celebrate nilai-nilai barat yang lebih terbuka, contohnya feminisme, aborsi, LGBT dan lain sebagainya. Saya terkonflik karena pernah harus melakukan pekerjaan yang menyangkut topik-topik tersebut, contohnya event LGBT parade, promosikan feminism rights di sosial media dan sebagainya. Tapi saya juga merasa nggak enakan untuk menolak karena saya tidak mau dipecat atau dikucilkan oleh teman kantor saya. Orang-orang yang bekerja di bagian kreatif marketing dianggap harus keep up with the trend dan membantu membangun brand image yang inklusif. Makanya banyak teman saya juga mempunyai cara berpikir yang sekuler. Saya sekarang sudah pindah
kerja di bidang teknologi, tapi bila saya mau kembali di bidang kreatif, marketing, saya yakin pergumulan yang sama akan muncul. Bagaimana pendapat Bapak tentang attitude yang baiknya saya ambil saat harus bekerja dalam kondisi seperti ini? Dalam kondisi toksik atau yang bertentangan dengan firman Tuhan lainnya? Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk apa yang sudah boleh di-sharingkan. Ya, berkenaan dengan apakah dia yang bersangkutan boleh kembali bekerja di bidang kreatif marketing, kalau saya boleh mengatakan, saudara harus cari betulkah itu merupakan karunia yang Tuhan berikan. Ya, bahkan lebih daripada tadi karunia pekerjaan kedua tadi ya. Nah, kalau memang itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, memang ada orang yang diberikan karunia untuk di bidang kreatif marketing, saudara kembangkan karunia ini dengan semaksimal mungkin. Ya, sementara sekarang mengerjakan di bidang yang lain gitu ya. Coba kembangkan karunia ini semaksimal mungkin, sehingga kenapa seperti itu penting, sehingga saudara mempunyai daya tawar. Dan ini sekali lagi ya, prinsip Alkitab sangat fairness ya. Paulus mengatakan bahwa siapa saya menghakimi orang yang di luar Kristus gitu ya. Ya biar Tuhan langsung menghakimi mereka. Ya, jadi kalau orang ini bukan orang Kristen gitu ya, di Australia tadi dikatakan ya, kita juga tidak bisa sebetulnya ya. Tidak bisa untuk meminta mereka jangan LGBT. Cuman kita bisa meminta semua orang itu untuk fair. Ini beda nih. Fair itu baik Kristen dan Kristen akan mengamini, yaitu ya memang harus sih. Ya, sehingga fair dalam pengertian kalau kamu mau percaya kepada LGBT, ya saya merasa itu salah. Tetapi ya silakan kamu percaya, itu hakmu, tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Tapi di sisi yang lain, bolehkah kamu juga menghormati hakku sebagai orang Kristen untuk tidak menerima LGBT? Kita saling menghargai ya, meskipun saya nggak setuju kamu nggak setuju saya. Nah, sehingga di sini ya, kenapa tadi ya mengembangkan karunia daya tawar itu penting? Karena jikalau yang bersangkutan tuh karunia di sana, sehingga memang dia sangat bagus ya, perusahaan akan memikirkan, oke, kalau gitu kan kita kan acara kan banyak. Klien kan banyak, nggak semua itu kan berkenaan dengan inklusif, karena memang pada faktanya itu realitanya, apalagi praktisi LGBTQ itu minoritas sebetulnya. Sehingga oke, kamu menggarap pekerjaan yang di luar LGBTQ, kamu kerjakan marketing di bidang yang lain untuk menjangkau masyarakat secara umum. Sementara untuk menjangkau masyarakat LGBTQ, saya akan pekerjakan orang lain. Tapi tentunya perusahaan itu tidak akan mau melakukan itu ya kalau kita tidak mempunyai daya tawar. Ya, sehingga penting sekali dia menggumulkan betulkah itu bidang yang Tuhan memang sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Kalau memang iya, kembangkan itu, dan kemudian sebelum melamar di pekerjaan ngomong secara jelas di depan. Tapi saya tidak bisa ini loh Pak. Tapi saya kan kalau bidang yang lain saya bisa dan saya kerjakan dengan baik. Ini mungkin portofolio saya, silakan dilihat dan biarkan perusahaan itu menimbang-nimbang. Bukannya tidak mungkin ya, kalau memang yang bersangkutan bidangnya Tuhan kasih karunia di sana, portofolionya baik ya, kalau perusahaan ini memungkinkan meng-hire, ya dia akan hire loh, gitu ya. Jadi ini yang harus saudara pergumulkan dengan baik. Ya, kita memang tidak bisa mencari perusahaan yang sepenuhnya sesuai dengan nilai Kristen gitu ya, kecuali memang perusahaan yang secara dari awal di format seperti itu, which is tidak bisa dikatakan jangan-jangan nggak terlalu banyak. Saya hendak bertanya bagaimana caranya seseorang bisa lepas dari tindakan onani atau masturbasi. Mohon dijelaskan juga bahwa itu adalah dosa. Ya saudara, kalau ditanya apakah langsung ada ayat yang mengatakan itu merupakan dosa, secara eksplisit sih tidak. Ya termasuk yang sering dipakai gitu ya, yang satu cerita dalam perjanjian lama gitu. Problemnya bukan cuma sekedar di masturbasinya sebetulnya ya. Ya sehingga apakah ada larangan secara eksplisit di dalam Alkitab itu tidak. Tetapi gitu ya, Alkitab memberikan prinsip-prinsip termasuk juga dengan tujuan. Jadi kalau kita mempertimbangkan apa tujuan Tuhan memberikan satu kapasitas kepada manusia untuk menikmati hal-hal berkenaan dengan seksualitas gitu ya. Ya kita melihat ya at least 2 ya, untuk supaya kita bisa beranak cucu, dan yang kedua supaya bisa membangun keintiman di antara suami dan istri. Ya sehingga dilihat berdasarkan tujuan Tuhan memberikan kepada kita kapasitas untuk menikmati relasi seksual, masturbasi bukan itu tujuan Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan untuk menikmati hal-hal yang bersifat seksualitas. Sehingga dalam pengertian itu ya salah sih. Gitu ya dosa gitu ya, kita jangan mengatakan itu bukan hal yang salah. Nah, bagaimana kita harus meninggalkannya? Nah, saya juga harus mengatakan ini bukan sesuatu hal yang sederhana ya. Idealnya adalah saudara cari pasangan yang baik, kemudian nikmatilah hubungan suami istri yang baik.
Ya, sehingga di dalam sesi premarital di GRI pasti ada sesi mengenai hubungan seksualitas suami istri. Ya, kita tidak menganggap itu sebagai hal yang tabu, ya justru harus dibicarakan. Ya, karena salah satu penangkal yang baik adalah ya kita mempunyai hubungan seksualitas suami istri yang baik. Ya, tidak ada penangkal yang lebih baik daripada itu, kecuali memang kita diberikan karunia untuk hidup berselibat. Ya, tetapi ya kalau wah saya ini masih remaja Pak, gitu ya, masih jauh ke sana gitu ya. Oke, nah kalau situasi kita memang seperti itu, kita sangat mungkin ya tidak bisa sepenuhnya lepas, tetapi at least kita bisa mengambil beberapa tindakan untuk mengurangi atau setidaknya tidak membuat lebih parah. Ya, karena jika kita biarkan ya, kita bisa mencapai satu level yang sangat berat sehingga andai kata waktu kita menikah pun sulit. Bahkan setelah kita menikah pun kita bisa jadi tetap sulit untuk meninggalkan kebiasaan itu tuh. Karena sudah sampai di level yang fantasi yang bahkan istri bagaimanapun tidak bisa memenuhi. Ya, jadi sebelum kita menikah kita mungkin tidak bisa untuk benar-benar lepas dari pelanggaran ini, tetapi tetap kita harus mengambil langkah serius sehingga jangan sampai menjadi lebih parah, dan harap bahkan oleh by the grace of God bisa at least semakin berkurang. Sangat luar biasa sih kalau bisa sampai kemudian sama sekali tidak melakukan begitu ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? At least 2 ya yang saya bisa sarankan. Yang pertama itu kalau mungkin, karena ini juga mungkin nggak semua orang Kristen bisa menemukan ya, cari orang yang kita hormati, yang kepada siapa kita memberikan pertanggungjawaban. Ya, cari hamba Tuhan mungkin gitu ya, atau mungkin kalau ada kelompok KTB, kakak pembina yang kita bisa hormati gitu, sehingga kakak pembina ini bisa kemudian kamu gimana gitu ya, sehingga jangan biarkan terus privat. Semakin privat semakin gampang kita tergoda. Ya, sehingga salah satunya adalah cari kakak pembina atau hamba Tuhan yang bijaksana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ambil langkah awal di dalam kaitan dengan tubuh. Kenapa saya tekankan di sini tubuh? Karena memang ya, menurut Vikaris Kias kembali ya, kalau ada remaja mengatakan saya tidak ingin mikir, tapi pikiran saya itu sepertinya jalan sendiri. Bisa mengamini nggak? Kita bisa mengerti nggak? Bisa kan? Tapi kan kalau dia mengatakan saya itu tidak pingin klik, tapi tangan saya jalan sendiri, gitu ya. Yang betul aja kamu, gitu ya. Ya tidak. Ya, sehingga kenapa tadi saya mengatakan ambil langkah awal berkenaan dengan tubuh, jangan klik. Kalau bisa saya pernah mengatakan pada seorang remaja, kamu kalau mau buka IG pun, mau browsing IG pun di ruangan tamu. Ya, di mana orang tua bisa lewat, saudara bisa lihat di belakang kita gitu ya. Kamu buka YouTube di ruangan tamu, kamu buka IG itu di ruangan tamu, kamu buka TikTok itu di ruangan tamu, itu akan berdampak loh. Dan sekali lagi yang penting ya, itu bisa dilakukan. Ya, jadi kalau hilangkan semua gitu ya, coba berolahraga supaya tidak memikirkan, ya itu baik sih, silakan aja gitu ya. Tetapi mengatur pikiran itu sulit, apalagi kalau kita sudah kebiasaan ya. Tapi mengatur disiplin tubuh itu tidak ada orang bisa mengatakan tidak bisa loh. Gitu ya. Jadi buatlah langkah awal, silakan tadi ya, saya akan buka, saya akan scrolling di ruangan tamu gitu ya. Sementara kalau ada hal-hal yang seperti pornografi atau apa, saya akan delete ya, dan saya tidak akan klik, dan itu kita bisa. Tidak ada alasan kita mengatakan jempol saya jalan sendiri atau saya tidak bisa ke ruangan tamu Pak, kalau saya mau buka media sosial, tidak mungkin ya. Ambil itu sebagai langkah awal. Dan yang kita perlu sadari ya, kita jatuh setelah kita berusaha dengan kita jatuh tanpa usaha itu nilainya lain. Ya, jadi setelah saya melakukan ini, apakah saya pasti tidak jatuh? At least nggak langsung sih, cuma nilainya lain. Dan tadi ya, setidaknya itu akan menghambat saudara untuk jatuh lebih parah. Ya, sehingga harapannya nanti setelah menikah gitu ya, hal itu bisa kemudian benar-benar sepenuhnya diarahkan kepada hubungan suami istri yang sah. Biasanya ada juga menanyakan bagaimana menghadapi guilty feeling yang biasa timbul setelah melakukan. Oke, ya itu sesuatu hal yang justru puji Tuhan kalau ada. Ya, itu adalah anugerah umum Tuhan. Sebetulnya itu juga seperti nah segini. Saudara harus menyadari ya, sebetulnya itu adalah salah satu bukti kita sudah lahir baru. Ada Roh Kudus di dalam kita. Karena kalau sekedar hati nurani, enggak sih. Apalagi sekarang kita hidup di masyarakat yang sangat permisif loh. Masyarakat hari ini sudah ya wajar lah gitu ya, pokoknya malah mungkin lebih baik lah daripada kalau dilakukan dengan orang lain gitu ya. Ya, sehingga hari ini kalau itu bukan suara Roh Kudus, kita tidak akan mempunyai perasaan guilty feeling setelah kita melakukan kesalahan yang sama puluhan atau bahkan ratusan kali.
Ya, fakta bahwa kita tetap mempunyai perasaan bersalah yang sama setelah kita melakukan itu puluhan dan ratusan kali, itu sebetulnya malah, ya ini puji Tuhannya ya, itu menunjukkan bahwa kita ada Roh Kudus yang menegur kita itu. Ya, sehingga perasaan bersalah itu kita harus amini. Ya, pakai itu untuk kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan gitu ya, minta ampun di hadapan Tuhan, dan justru harap perasaan bersalah itu yang mencegah saudara jangan mengambil dosis kesalahan, jatuh pada dosis kesalahan yang lebih besar. Pertama cuma gambar, kemudian coba kontak, ya harap perasaan bersalah itu mencegah saudara, dan kalau saudara dikasihi oleh Tuhan ya, kiranya Roh Kudus boleh mengambil tindakan yang lebih dari perasaan bersalah. Ya, yang pernah terjadi juga ya beberapa kali ya, ketika yang bersangkutan coba mengambil tindakan lebih jauh, kena scam, kena pemerasan, gitu ya. Ya, saudara harus lihat itu sebagai bukti kasih Tuhan kepada saudara, sehingga at least itu menjaga saudara tidak lebih parah. Meskipun di sisi yang lain saya juga harus mengatakan jangan sampai juga itu membuat saudara tidak melihat pertumbuhan yang lain. Jadi juga jangan terobsesi. Ya, jangan perasaan bersalah. Jadi kalau perasaan bersalah itu menjaga kita dari dosa lebih lanjut itu baik. Tapi kalau perasaan bersalah itu bersifat melumpuhkan, nah ini hati-hati ini. Ini berarti sudah ditunggangi. Ya, perasaan bersalah ini sudah ditunggangi oleh kuasa kegelapan untuk membuat kita akhirnya malah tidak bertumbuh ya, malah akhirnya lumpuh. Hati-hati ya, perasaan bersalah ini bisa both way soalnya. Saya tidak mau melayani. Iya, karena merasa lumpuh, saya pasti gak mungkin lah Tuhan, mungkin mengasihi saya lah, sudah seperti ini lah, akhirnya malah membenci diri. Hati-hati ya. Sehingga itu kenapa perlu cari kakak pembina itu yang wise ya. Gitu ya, karena kalau enggak saya juga khawatir jangan-jangan kakak pembinanya, jangan sampai kakak pembinanya juga seperti orang Farisi yang memberikan cook yang dia sendiri juga enggak bisa pikul itu. Perlu wise sekali sebagai kakak pembina juga. Ada sahabat saya yang sedang bergumul dengan mimpinya. Suatu kali dia bermimpi didatangi oleh neneknya. Dan neneknya mengatakan kepada dia bahwa dia sebentar lagi akan meninggal. Awalnya sahabat saya anggap ini sebagai bunga tidur saja. Tetapi kemudian neneknya sungguh meninggal dan peristiwa seperti ini terjadi beberapa kali. Bahkan ketika sahabat saya merasakan sebuah rasa tidak enak, maka tak lama kemudian sesuatu hal buruk terjadi. Dia bergumul apakah ini datangnya dari Tuhan atau bukan. Bagaimana cara untuk mengujinya. Dan apakah ini bisa dihentikan. Dan apakah ini sesuai dengan Alkitab berkaitan dengan karunia penglihatan. Oke, baik. Ada beberapa penyebab sih hal seperti ini ya. Kita memang perlu memilah-milah. Ya, mungkin kalau saya bisa bertemu dengan yang bersangkutan bisa lebih diperjelas gitu ya. Tapi yang pasti ada beberapa penyebab yang kita perlu pilah. Yang pertama bisa jadi karena kita dekat dengan yang bersangkutan sehingga ada perasaan gitu ya. Dengan ada perasaan yang bisa jadi perasaan itu kemudian keluar melalui mimpi kita. Ya, atau yang kedua bisa jadi juga cocokologi. Saya tidak mau mengatakan yang bersangkutan ini pasti cocokologi ya. Tapi bukannya tidak mungkin juga cocokologi. Ya, khususnya seringkali karena satu kali benar gitu ya. Maka kemudian kita mulai cocokologi. Ya, jadi saya merasa sedikit kemudian hal tidak baik, betul hal tidak baik itu kan bisa dari ujung sampai ujung. Ya, ini hati-hati dengan yang kedua. Ya, atau yang ketiga juga bisa jadi karena ada kuasa kegelapan, khususnya kalau kita pernah bermain-main. Ya, mungkin pernah ikut ritual-ritual apa dan seterusnya. Ini bukannya tidak mungkin. Tetapi memang tidak sepenuhnya meniadakan kemungkinan jangan-jangan ada karunia nih, gitu ya, karunia untuk menubuatkan. Nah, kalau seperti itu gitu ya, ya kita perlu uji. Nah, salah satu untuk menguji atau dari mana ya ini karunia atau bukan adalah bagaimana itu bisa mendatangkan hal yang baik. Ya, karena setiap karunia itu diberikan untuk membangun dan bukan untuk menjatuhkan. Ya, jadi kalau dengan karunia ini gitu ya, itu bisa membangun sesama orang percaya. Seperti yang saya pernah dengar itu, saya pernah punya seorang dosen ya, dia juga sepertinya punya karunia seperti ini. Nah, satu kali dia bisa ada satu perasaan gitu ya, salah seorang jemaat itu akan bangkrut gitu ya. Tapi saya rasa dia wise. Dia datang kepada jemaat ini dan dia mengatakan, saya kok ada satu kekhawatiran, saya ada satu perasaan jangan-jangan kamu akan ada kesulitan ekonomi, kamu perlu siap loh. Nah, at least dalam peristiwa ini sih betulan apa yang dia katakan itu terjadi. Dan puji Tuhan ya, karena memang jemaat ini juga sudah dengar dan dia juga mengatakannya bukan pasti ya Tuhan berkata kepadamu. Ya, saya kok agak ada satu kekhawatiran kamu ada kesulitan ekonomi sehingga kamu perlu bersiap sehingga ketika itu terjadi ya itu menjadi kekuatan bagi jemaat yang bersangkutan. Itu maksud saya ya. Jadi silakan uji apakah itu karunia daripada Tuhan.
Salah satu mengujinya adalah bagaimana dengan karunia. Kalau benar itu karunia daripada Tuhan, seharusnya Tuhan akan juga menunjukkan bagaimana itu bisa membangun dan bukannya meruntuhkan. Jadi perlu wise gitu ya, perlu wise di dalam memikirkan pengaplikasian kalau memang benar ini karunia yang daripada Tuhan. Ya, sehingga perlu dilihat lebih lanjut. Dan bukan untuk membuat cemas atau khawatir ya. Ya, jadi kalau sementara dia juga nggak tahu bagaimana menjadikan ini sebagai karunia, gitu ya, dan bahkan hanya sekedar membuat khawatir, ya setidaknya untuk sementara itu abaikan saja sih. Ya, kalau benar-benar ini mengganggu, mungkin boleh minta kepada Tuhan untuk Tuhan tunjukkan ini saya bisa membangun itu apa. Kalau enggak, bolehkah engkau ambil? Gitu ya. Kalau kau nggak ambil, tunjukkan ini saya membangun jemaat seperti apa dengan karunia ini. Kalau benar ini karunia daripada engkau. Kalau enggak, tolong ambil. Atau tolong buat saya supaya saya bisa tidak tahu bagaimana untuk tidak terganggu dengan mimpi-mimpi itu gitu. Bagaimana pendapat kekristenan dengan orang Kristen yang menyimpan abu dari orang yang meninggal setelah dikremasi yang dikemas dalam bentuk perhiasan yang dipakai, misalnya liontin, permata, cincin, anting-anting, lalu dibagikan kepada keluarga inti untuk dipakai. Padahal kalau menyimpan abu keluarga yang sudah meninggal di rumah biasanya orang Kristen tidak boleh. Iya, sejauh yang saya tahu sih kalau menyimpan abu orang yang meninggal di rumah sih fine-fine aja ya. Biasanya tidak apakah Vikaris Kias enggak ya. Jadi sama ya dalam hari ini kita ya. Jadi ya sejauh yang saya tahu sih kalau menyimpan abu di rumah itu tidak ada masalah. Kalau disembah itu masalah. Yeah. Ya, tapi kalau sekedar kita taruh di dalam guci gitu ya, atau taruh di dalam mana, taruh di rumah gitu ya. Ya selama kita juga ada sejahtera, kita juga ada kepikiran sendiri gitu ya. Ya oke-oke aja sih. Cuman jujur memang ini baru pertama kali ya saya tahu kemudian tuh dijadikan perhiasan kemudian dibagi-bagikan untuk dipakai. Nah, dalam hal seperti ini saya perlu tahu dulu ya motivasinya, tujuannya apa yang melakukan, karena saya belum pernah even sekali aja menemukan praktek seperti ini. Ya jadi kalau saya akan tanya ngapain sih kok digitukan. Nah tentunya akan tergantung dari jawabannya dia. Oh supaya kenang gitu ya, supaya bukan hanya saya gitu ya. Ya kalau untuk motivasi seperti itu ya saya rasa oke, selama dia jangan memaksa orang yang dikasih make. Ya, kalau yang bertanya ini misalnya yang dikasih gitu ya. Ya, kalau saudara merasa sejahtera pakai, silakan pakai loh. Kalau memang tujuannya memang tadi ya, meskipun agak sedikit memang tidak biasa, agak lain ya. Tapi ya kalau tujuannya itu ya fine-fine aja. Tapi kalau saudara merasa nggak sejahtera untuk memakai, jangan dipakai. Atau bahkan ya kalau saudara merasa tidak sejahtera untuk menerima, ya jangan diterima. Sorry ya, saya kok nggak sejahtera. Ya, untuk menerima, kembalikan baik-baik kepada yang memberi. Dan harusnya yang memberi, kalau juga yang memberi dengar episode ini, hargailah yang tidak mau menerima, nggak usah merasa tersinggung. Ya, karena memang ini praktek yang tidak biasanya dilakukan. Ya kira-kira seperti itu sih. Iya, yang mirip misalnya kalung dari keluarga yang meninggal, memang dikasih ke dia gitu dan dia mau pakai juga. Tidak ada masalah sih. Iya. Ya selama memang nggak ada upacara sebelumnya dijimatkan apa gitu ya, tidak ada masalah di situ harusnya itu. Oke, baik Pak Henry. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, kiranya menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.